Angelina Nadia bercerita Secangkir Harapan, cerita inspiratif penghangat hati penguat iman. I am possible. Setelah reuni beberapa bulan lalu, saya dan Lisa berjanji untuk saling hubungi. Lisa berpengalaman di pengelolaan event dan pengembangan desain. Ia kemudian bercerita bahwa lebih dari 20 tahun ia dipercaya oleh para pemilik usaha untuk mengelola bisnis mereka. Mendengar ceritanya, saya menangkap bahwa sekarang ia telah menjadi seorang yang berpengaruh. Lisa sangat bersemangat menceritakan kisah hidupnya. Dulu ia memiliki circle pertemanan yang kecil. Saya salah satunya. Saya berpikir mungkin karena ia tidak punya banyak teman, ia perlu seseorang yang bersedia mendengar ceritanya. Lisa kemudian bertanya tentang proyek yang bisa dilakukan bersama. Saya kemudian mengusulkan ide. Namun belum selesai saya bercerita, Lisa sudah memotong pembicaraan dengan alasan beliau tahu itu gak akan berhasil. Ia kemudian bertanya kembali, "Apa saja yang dulu kamu kerjain?" Baru satu kalimat saya ucapkan, langsung Lisa memotong. "Oh, gue ngalamin, tapi jauh lebih susah. Cuma gue yang bisa nyelesain." 15 menit berlalu. Energi saya mulai terkuras. Saya bertanya, "Sebenarnya ide apa yang menurut kamu bisa dilakukan bersama dan mungkin berhasil sih?" Dia kemudian mulai bercerita berbagai pengalaman dan keberhasilannya. Namun tak satu pun yang berkaitan dengan rencana kerjasama. Semuanya lebih pada me, myself, and I. 30 menit ia terus menceritakan keberhasilannya. Tiba-tiba ada telepon lain masuk yang menyelamatkan. Saya segera menyudahi pembicaraan dengannya. Ternyata penelpon kedua adalah Wanda, teman dengan sikap dan penampilan sederhana walau prestasinya menjulang. Ia kolega kerja lama. Wanda gak gengsi berteman dan menolong orang yang secara ekonomi jauh di bawahnya. Pemikiran dan tutur kata Wanda sangat berbeda dengan Lisa. Wanda buat saya adalah teman satu frekuensi. Kami sering saling mengingatkan untuk tetap optimis dan berpikir sehat. Kami hanya berbincang 10 menit. Tapi ada ide tak terduga yang muncul dan kami sepakat untuk membahasnya segera. Setelah telepon saya tutup, sambil tersenyum kecil, saya mengambil air putih dan duduk sambil melihat keluar jendela. Saya teringat satu ilustrasi sederhana, ilustrasi yang menjadi mood booster saat saya berasa buntu dan tak berdaya. Ada seorang pemilik toko kelontong mempekerjakan 3 penjual baru. Ketiganya pendatang dari wilayah seberang. Toko kelontong berada di bukit yang mayoritas penduduknya adalah biksu. Di hari pertama, dengan semangat ketiga penjual berkumpul. Masing-masing diberi 1 kantong plastik putih berisi 100 buah sisir. Mereka kemudian berpisah ke 3 arah berbeda. Sore hari, sang pemilik toko menunggu di depan pintu. Penjual pertama kembali, berjalan lumlai dengan wajah sedih. Ia tidak menjual 1 sisir pun. "Siapa yang mau beli kalau mayoritas adalah biksu yang gak membutuhkan sisir?" Ia berkata dengan cemas. Gak lama,
Tibalah penjual kedua, berjalan agak cepat dengan wajah lebih ceria. Ia tersenyum sambil menyapa sang pemilik toko. Aku menjual 10 sisir. Katanya dengan senang. Menyusul, datanglah penjual ketiga. Sambil berlari kecil ia bilang, Aku perlu tambahan 50 sisir lagi. katanya. Si pemilik toko tersenyum gembira sambil bertanya, Wah, bagaimana kamu bisa menjual habis sisir tersebut? Bahkan ada pesanan tambahan. kedua temannya melihat dengan heran. Aku menjual semua sisir kepada para biksu dan meminta mereka untuk menulis doa di gagang sisir itu. Kemudian banyak pengunjung yang membelinya sebagai cendera mata. Sebagian keuntungan penjualan aku berikan pada para biksu untuk membantu pemeliharaan biara dan tempat tinggal mereka. Kata si penjual ketiga sambil tersenyum lebar. Pemilik toko sangat puas dengan jawaban dan semangat si penjual ketiga. Baru kali ini ia bertemu dengan anak muda yang jujur, optimis, dan gak mudah menyerah. Pandai mengubah tantangan jadi peluang baik. Hari berikutnya, pagi-pagi buta, sambil bersiul riang, si penjual ketiga memasukkan 150 buah sisir dalam tasnya. Pakaiannya rapih. Sebelum berangkat, ia dan pemilik toko berdoa, mengucap syukur, memohon agar Tuhan menyertai sepanjang hari, membuat usahanya berhasil, serta menjadi kebaikan bagi semua yang ditemui. Belum juga matahari terbenam, si penjual ketiga sudah kembali. Tasnya kosong, seluruh sisir yang dibawa terjual. Para biksu, pemilik toko, dan dirinya merasa puas. Saya berbicara pada diri saya sendiri. Berterima kasih atas ilustrasi baik ini. Energi yang terkuras setelah bicara dengan Lisa pagi tadi kembali terisi. Saya memilih bersikap seperti Wanda dan si penjual ketiga. Bukan sekedar memiliki pengetahuan, tapi hikmat sehingga bijak dalam jalani hidup, dan kehadirannya selalu memancarkan sebuah harapan di setiap situasi yang dihadapi. Seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 15. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.